Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dimanapun teman-teman berada. Kalau kita ngomong sejarah Mataram, kita akan membahas banyak hal. Karena Mataram ini merupakan kerajaan lanjutan daripada kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan merupakan kelahiran baru kerajaan yang ada di tanah Jawa, yakni kerajaan Mataram Islam. Nah, lahirnya kerajaan Mataram ini tidak terlepas dari sebuah konflik besar antara Joko Tingkir melawan Arya Penangsang. Siapakah Joko Tingkir? Siapakah Arya Penangsang? Bagaimana hubungan mereka sehingga terjadi konflik besar dan apa yang diperebutkan? Mari kita bahas. Jadi gini teman-teman, awal mula daripada kelahiran kerajaan Mataram Islam ini adalah terjadinya konflik antara Arya Penangsang melawan Joko Tingkir. Cerita awalnya itu ada sebuah kerajaan bernama Demak Bintoro. Nah, Demak Bintoro ini dipimpin oleh seorang raja besar bernama Raden Patah. Raden Patah ini memiliki 3 putra. Yang pertama itu bernama Adipati Unus, yang kedua bernama Raden Trenggono, dan yang ketiga bernama Raden Kikin. Putra pertamanya yang bernama Adipati Unus ini meninggal saat beliau melakukan penyerangan ekspedisi ke Malaka melawan VOC. Adipati Unus ini bergelar Pangeran Sabranglor. Kalau kalian di sekolah belajar sejarah masih ingat, beliau juga diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Karena meninggalnya Adipati Unus ini, anak pertama daripada Raden Patah, adiknya dua, Raden Trenggono dan Raden Kikin ini bertengkar untuk berebut kekuasaan menjadi Raja Demak selanjutnya menggantikan Raden Patah. Nah, konflik itu berawal dari sini. Raden Kikin itu memiliki putra bernama Arya Penangsang, sedangkan Raden Trenggono memiliki putra bernama Sunan Prawoto atau Raden Mukmin. Nah, ceritanya itu gini. Pada hari itu, hari Jumat, Raden Kikin itu bersama putranya melakukan sholat Jumat. Sepulang sholat Jumat, Sunan Prawoto, putra daripada Raden Trenggono, keponakannya Raden Kikin, sepupunya Arya Penangsang, paham ya sampai sini? Itu membunuh Raden Kikin di tepian sungai hingga Raden Kikin itu mati. Maksudnya mereka berperang kemudian mati. Pada saat itu Raden Kikin juga mengajak Arya Penangsang. Karena meninggalnya Raden Kikin ini, Raden Kikin diberi gelar Pangeran Sedo Ing Lepen. Pangeran Sekar Sedo Ing Lepen, yang artinya bunga yang gugur di tepi sungai. Pada saat peristiwa itu, Arya Penangsang terlempar, terhempas ke sungai dan hanyut. Kemudian Arya Penangsang itu nyangkut di pepohonan atau ranting-ranting yang berada di bawah tepian sungai. Nah, nyangkut ini kan bahasa Jawanya itu nangsang atau temangsang. Nah, Arya Penangsang ini ditemukan oleh Sunan Kudus, makanya dia bernama Arya Penangsang, yang artinya nangsang itu nyangkut. Nah, karena kejadian tersebut Sunan Kudus itu sangat-sangat kasihan kepada Arya Penangsang. Mulai saat itulah Arya Penangsang diangkat jadi murid kesayangannya. Karena kasihannya Sunan Kudus terhadap Arya Penangsang ini, Sunan Kudus juga memberikan wejangan kepada Arya Penangsang bahwasanya kamu adalah pewaris sah kerajaan Demak Bintoro karena ayahmu meninggal, dan kamu juga harus membalaskan dendam kematian ayahmu kepada Sunan Prawoto yang telah membunuh ayahmu. Jadi sebenarnya mereka ini saudara, tapi mereka itu saling sikut untuk berebut kekuasaan. Sebelumnya Raden Kikin ini merupakan Adipati Jipang Panolan. Jipang Panolan ini kalau sekarang itu wilayah Cepu dan Blora, Jawa Tengah. Karena ayahnya meninggal, maka otomatis Arya Penangsang menggantikan Raden Kikin sebagai Adipati Jipang Panolan. Menjadi Adipati Jipang Panolan tidak serta-merta membuat Raden Kikin itu senang. Dia tetap melancarkan suatu misi yang tersembunyi suatu saat untuk membalaskan dendam ayahnya, dan dia juga ingin menguasai Demak Bintoro. Artinya dia juga ingin menampuk diri Jumeneng Ratu sebagai Raja Demak Bintoro. Hari-hari yang ditunggu pun tiba. Setelah 20 tahun lamanya, Sultan Trenggono ini pun wafat. Wafatnya Sultan Trenggono ini terjadi saat beliau ke Panarukan, Situbondo kalau nggak salah, pada saat melakukan ekspedisi untuk menaklukkan Blambangan. Nah,
Akibat daripada kematian Sultan Trenggono ini, otomatis anaknya yang bernama Sunan Prawoto juga ingin menjadi raja karena dia merupakan keturunan langsung daripada Sultan Trenggono. Keadaan ini dimanfaatkan oleh dimanfaatkan oleh Arya Penangsang ya, dimanfaatkan oleh Arya Penangsang. Transisi peralihan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh Arya Penangsang, di mana dia menyuruh seorang kepercayaannya yang juga sakti dan mempunyai ilmu kanuragan tinggi bernama Rangkut. Nah, Rangkut ini disuruh Arya Penangsang untuk menemui Sunan Prawoto dan membunuhnya. Apakah mereka berhasil? Ya, Rangkut berhasil untuk membunuh Sunan Prawoto. Disitulah Sunan Prawoto mati ya, karena dibunuh oleh Rangkut. Nah, akhirnya Arya Penangsang pun menjadi satu-satunya keturunan darah keturunan darah Demak yang akan menjadi raja atau Jumeneng Ratu menjadi Raja Demak. Setelah mengangkatkan diri sebagai Raja Demak ya, Arya Penangsang, ada pemberontakan dari bupati atau penguasa Jepara bernama Ratu Kalinyamat, kalau kalian pernah dengar. Nah, Ratu Kalinyamat ini tidak setuju naiknya Arya Penangsang ke tampuk kepemimpinan Demak Bintoro. Kenapa Ratu Kalinyamat tidak setuju? Karena Ratu Kalinyamat tahu bahwasanya Sunan Prawoto yang seharusnya naik itu dibunuh oleh Arya Penangsang dengan tangan suruhannya yang bernama Rangkut tadi. Ratu Kalinyamat pun juga tidak omong kosong, melainkan dirinya juga mempunyai bukti. Nah, akhirnya Ratu Kalinyamat ini mengadu kepada ulama senior Demak Bintoro, Sunan Kudus, yang merupakan guru daripada Arya Penangsang. Nah, Sunan Kudus pun memberikan jawaban yang tidak memberikan kepuasan terhadap hati Ratu Kalinyamat, bahwasanya Ratu Kalinyamat beradu, Sunan Kudus ini, Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang lewat tangan Rangkut. Kenapa sekarang Arya Penangsang naik ke tampuk kepemimpinan? Nah, Sunan Kudus malah menjawab bahwasanya kematian Sunan Prawoto merupakan karma. Nah, mungkin karma Sunan Prawoto ini karena dulu pernah membunuh Raden Kikin dan dia sekarang dibunuh oleh Arya Penangsang. Sunan Kudus menganggapnya ini sebagai karma. Nah, jawaban itu tidak memuaskan hati Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat pun akhirnya pulang menuju Jepara lagi. Nah, tiba-tiba di jalan ya, rombongan Ratu Kalinyamat itu diserang oleh kelompok suruhan Arya Penangsang. Apesnya pada saat penyerangan tadi, suami daripada Ratu Kalinyamat ini mati. Tapi alhamdulillahnya Ratu Kalinyamat ini berhasil menyelamatkan diri. Berita mengenai penyerangan terhadap Ratu Kalinyamat ini terdengar ke telinga Adipati Bawan Demak Bintoro. Nah, karena penyerangan ini Adipati Demak Bintoro itu secara keseluruhan, ya gak keseluruhan sih, secara banyak lah ya, dominan itu membenci Arya Penangsang karena kelakuan Arya Penangsang yang buruk ini. Termasuk juga Adipati Pajang, yakni Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir ini adalah menantu daripada Sultan Trenggono ya. Jadi Sultan Trenggono itu juga punya anak putri, juga punya anak putra. Putranya yang bernama Sunan Prawoto dan putrinya tadi menikah dengan seseorang pria yang bernama Joko Tingkir. Jadi Joko Tingkir ini adalah menantunya Sultan Trenggono, iparnya Sunan Prawoto yang menjadi Adipati Pajang. Berita mengenai Adipati bawahan Demak termasuk Joko Tingkir yang langsung memusuhi Arya Penangsang itu terdengar ke telinga Arya Penangsang. Arya Penangsang tahu bahwasanya menantu daripada Sultan Trenggono ini yang bernama Joko Tingkir juga memusuhi saya. Otomatis dia pasti memusuhi saya karena iparnya Sunan Prawoto itu dibunuh. Nah, akhirnya Arya Penangsang langsung sigap mengirim 4 orang utusan ya, prajuritnya yang juga memiliki ilmu kanuragan tinggi untuk datang ke Pajang membunuh Joko Tingkir. Nah, apakah Joko Tingkir terbunuh? Jawabannya adalah tidak. Ya, 4 orang tadi tidak berhasil membunuh Joko Tingkir ya. Pada saat itu 4 orang tersebut disangoni ya, diberi senjata yang sangat sakti bernama keris Kiai Setan Kober. Nah, keris ini merupakan keris daripada Sunan Kudus yang dihadiahkan kepada Arya Penangsang sebagai murid kesayangannya. Akhirnya 4 orang tadi datang ke Pajang untuk membunuh Joko Tingkir. Tapi sayangnya Joko Tingkir tidak berhasil terbunuh. Malah 4 orang tadi oleh Joko Tingkir diberi hadiah, diperlakukan baik dan diberi busana keprajuritan. Tapi keris Kiai Setan Kober diambil oleh Joko Tingkir untuk disita di Pajang ya, dan 4 orang itu tadi disuruh pulang kembali ke Jipang Panolan. Wah,
4 orang tersebut kembali ke Cipang Panolan dan kemudian melapor kepada Arya Penangsang. Betapa marahnya Arya Penangsang bahwasanya 4 orang tadi malah disuruh pulang, diperlakukan baik dan tidak berhasil membunuh Joko Tingkir. Tambah-tambah keris kesayangannya Kiai Setan Kober malah disita. Tambah meledak ini Arya Penangsang ini ya, merasa terhina ya karena penyerangannya tidak berhasil. Kemudian dia mengadu kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus, bagaimana ini? Saya melakukan penyerangan kepada Joko Tingkir ke Pajang, menyuruh orang-orang saya, malah tidak berhasil, dan keris kesayangan saya dari panjenengan malah disita. Akhirnya Sunan Kudus bilang, ya sudah, gini saja, kita melakukan intrik ya, atau siasat atau rencana, melakukan perundingan ya. Kita undang saja Joko Tingkir datang ke Cipang Panolan ya, kita lakukan rundingan di suatu tempat ya, salah satunya agar menemukan titik temu dan kita juga bernegosiasi agar keris Kiai Setan Kober itu dikembalikan. Nah, tapi ada tapinya, ada garis bawahnya ya. Sunan Kudus sudah menyiapkan Rajah Kalacakra yang ditulis di kursi ya. Itu nanti dikhususkan agar Joko Tingkir duduk di situ. Apa khasiatnya Rajah Kalacakra yang ditulis oleh Sunan Kudus ini? Khasiatnya adalah barang siapa yang menduduki Rajah Kalacakra yang telah ditulis itu akan sial hidupnya selama 40 hari. Nah, itu merupakan intrik siasat untuk mengelabui daripada Joko Tingkir. Nah, akhirnya pertemuan itu pun terjadi. Nah, pertemuan itu terjadi, Joko Tingkir datang ke Cipang Panolan untuk rundingan. Karena Arya Penangsang ini orangnya sangat temperamental, kesusu, dan intinya gerusa-gerusu ya, orangnya itu memang seperti itu. Malah kursi yang telah ditulis Rajah Kalacakra yang telah ditulis oleh Sunan Kudus tadi yang disiapkan untuk Joko Tingkir diduduki sendiri oleh Arya Penangsang. Gagal sudah pertemuan tersebut, tidak sesuai rencana, tidak sesuai tujuan. Nah, akhirnya pertemuan itu juga tidak menemukan titik temu. Dari situlah mereka tidak jadi berunding, kemudian Joko Tingkir pulang ke Pajang dan ya sudah tidak jadi berunding. Nah, dalam perjalanan pulang ke Pajang ini Joko Tingkir mampir ke pertapaan Ratu Kalinyamat. Nah, di dalam pertemuan Joko Tingkir dengan Ratu Kalinyamat ini, Ratu Kalinyamat berpesan bahwa saya sangatlah dendam dengan Arya Penangsang karena kelakuan buruknya. Saya juga sangat benci terhadap Arya Penangsang karena dia telah membunuh suami saya. Kamu Joko Tingkir, apabila kamu bisa membunuh Arya Penangsang, maka saya serahkan Jepara ini sebagai wilayah kekuasaan kamu dan saya relakan Demak untuk kamu pimpin. Nah, bagaimana Joko Tingkir, apakah mau? Joko Tingkir sebenarnya mau, tapi Joko Tingkir ini segan ya, alias sungkan, karena dia merasa hanya sebagai mantu Demak Bintoro, tidak ada keturunan darah. Dia sungkan untuk melawan Arya Penangsang yang merupakan cucu Raden Patah yang notabene masih memiliki keturunan darah ya. Sedangkan Joko Tingkir ini merupakan hanya anak mantu dan tidak punya keturunan darah. Akhirnya dibukalah sayembara bahwasanya barang siapa yang dapat memerangi dan membunuh Arya Penangsang akan dihadiahi wilayah Pati dan juga Mataram atau Alas Mentao ya. Akhirnya daftarlah kakak angkat daripada Joko Tingkir ini bernama Ki Ageng Pemanahan, Ki Panjawi, dan tak lupa juga anak kandung daripada Ki Ageng Pemanahan yang bernama Danang Sutawijaya. Berangkatlah ketiga orang sakti ini dengan beberapa pasukan dari Pajang untuk menuju Cipang Panolan. Tak lupa juga Joko Tingkir memberi sangu atau memberi pusaka sakti kepada Danang Sutawijaya berupa tombak yang bernama tombak Kiai Pleret untuk membunuh Arya Penangsang. Ternyata rencana berita penyerangan Pajang kepada Cipang Panolan kepada Arya Penangsang ini terdengar juga ke telinga Arya Penangsang. Akhirnya dia berdiskusi lagi kepada gurunya yakni Sunan Kudus, bagaimana ini Sunan Kudus, mereka akan melakukan penyerangan kepada saya. Ya sudah, Sunan Kudus bilang kamu harus tapa dulu 40 hari. Kenapa? Untuk menghilangkan sial kamu karena kamu telah menduduki Rajah Kalacakra tadi. Akhirnya beliau bertapa selama 40 hari. Pas setelah hari terakhir pertapanya, tepat di 40 hari ini ya, Arya Penangsang itu langsung bergegas untuk menerima tantangan daripada Joko Tingkir tadi. Dia sangat memendam emosi yang membakar dirinya sekali ya. Dia
memendam emosi untuk melawan Joko Tingkir. Akhirnya dia juga menerima tantangan daripada Joko Tingkir. Dia emosi sekali karena kenapa? Orang yang membawa surat tantangan daripada Joko Tingkir untuk disampaikan ke Arya Penangsang, dia adalah ante-ante Arya Penangsang, itu telinganya ini disobek ya, dipotong oleh Ki Ageng Pemanan dan Ki Ageng Panjawi. Nah, akhirnya Arya Penangsang ini tambah marahnya itu luar biasa. Dia sudah ditantang, rundingannya tidak berhasil pada waktu itu karena dia menduduki Raja Kalacakra, malah sekarang anteknya ini dipotong telinganya ya, dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pemanan dan Ki Ageng Panjawi. Dia tambah marah sekali. Sebelum pasukan Pajang datang ke area Jipang Panolan, Sunan Kudus ini sudah menyiapkan penghambat masuk berupa galian yang diisi air atau sungai kecil ya, digali itu alirannya berasal daripada Bengawan Solo ya. Airnya itu berasal dari Bengawan Solo, dialirkan ke galian-galian kecil tadi. Nah, sekarang itu sungai tersebut disebut Bengawan Sore. Air tersebut juga sudah diberi mantra oleh Sunan Kudus bahwasanya barang siapa yang duluan menyentuh daripada aliran air Bengawan Sore ini yang sudah saya pasang, dia akan kalah duluan. Loh, yang namanya wali pasti mandi, ngomongnya pasti mandi, mantranya pasti mandi, karena Sunan Kudus tersebut juga merupakan salah satu daripada Wali Songo dan beliau juga merupakan orang yang sangat sakti mandraguna. Lagi-lagi rencana daripada Sunan Kudus dan Arya Penangsang ini terdengar ke telinga Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanan dan Danang Sutawijaya. Akhirnya Ki Ageng Pemanan mempunyai solusi. Dia tahu bahwasanya kuda yang ditunggangi oleh Arya Penangsang, kuda kesayangannya ya, kendaraan Arya Penangsang itu kudanya bernama Gagak Rimang, itu sedang birahi. Nah, kudanya ini cowok ya, kudanya itu cowok jantan. Nah, itu sedang birahi. Langsung saja disiasati oleh 3 orang tadi ya, tim daripada tim Pajang, yakni Ki Ageng Pemanan, Ki Panjawi dan Danang Sutawijaya. Mereka ini menyiapkan kuda betina ya. Nah, sampailah 3 orang sakti tadi ya, Ki Ageng Pemanan, Ki Panjawi dan Danang Sutawijaya itu ke tepian sungai Bengawan Sore. Mereka juga bertemu Arya Penangsang di sana. Rencana mereka itu berhasil ya. Kuda Gagak Rimang yang sedang birahi, tunggangannya Arya Penangsang ini langsung mengejar kuda betina milik Danang Sutawijaya yang sudah disiapkan sebelumnya. Akhirnya Arya Penangsang pun kudanya itu berlari tanpa terkendali, tanpa digendaki. Nah, Arya Penangsang ini karena kudanya itu tidak terkendali, dia jatuh dan mencebur ke Sungai Bengawan Sore atau galian yang telah diciptakan Sunan Kudus tadi. Lagi-lagi Arya Penangsang termakan tuahnya sendiri. Sebenarnya kasihan juga ya, beberapa kali dia itu memasang jeratan, memasang jebakan, tapi senjata makan tuan selalu termakan olehnya sendiri. Karena telah tercebur di situ, Arya Penangsang juga tidak mau kalah ya. Akhirnya dia juga menerima tantangan daripada Danang Sutawijaya, Ki Ageng Pemanan dan Ki Panjawi. Mereka berperang. Nah, ketika berperang tersebut, Arya Penangsang mencari Ki Ageng Pemanan karena dia merasa bahwa orang inilah yang telah mengakali saya, orang inilah yang terlalu banyak membodohi saya sehingga saya bisa seperti ini. Nah, dalam perjalanannya untuk mencari Ki Ageng Pemanan, dia bertemu dengan Danang Sutawijaya. Itu bukan perang antara 4 orang ya. Di situ ada pasukan daripada Jipang Panolan, juga ada pasukan daripada Pajang. Jadi perangnya itu gede ya. Di dalam pencarian Arya Penangsang untuk mencari Ki Ageng Pemanan, dia bertemu dengan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini masih muda, kalah usia ya dengan Arya Penangsang, tapi dia di situ membawa tombak Kiai Pleret. Dia berkata kepada Arya Penangsang bahwasanya, "Ayo lawan saya tidak takut dengan kamu." Tapi Arya Penangsang tidak menghiraukan karena dia menganggap bahwasanya Danang Sutawijaya ini merupakan anak yang kecil. Anak kecil, masih muda, masih bau pencur, kamu tidak pantas lawan saya karena pasti kesaktian kamu jauh kalah banding dengan saya. Tapi Danang Sutawijaya tetap ngotot, dia tetap melancarkan serangan kepada Arya Penangsang. Serangan itu apa langsung diterima? Tidak. Serangan itu hanya ditangkis tanpa memberinya serangan balik ya, karena dia menganggap Danang Sutawijaya masih kecil. Tidak dihiraukan, hanya ditangkis saja. Tapi dalam serangan Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Pleret itu pas mengena robekan perut Arya Penangsang ya, langsung slep gitu.
perutnya ini robek, ya, ususnya keluar, terurai, ya, ususnya terurai. Dengan area penangsang ususnya ini langsung diselipkan, ya, ditangsangkan ke kerisnya yang terselip di pinggang sini. Dia masih tetap gagah berani untuk melakukan peperangan. Nah, akhirnya diinjaklah Danang Sutawijaya. Sebenarnya Danang Sutawijaya ini sudah mau kalah karena dia sampai diinjak sudah terkulai lemas karena kalah tenaga dengan Arya Penangsang, kalah sakti. Dia diinjak. Nah, Arya Penangsang ini langsung mencabut keris yang ada di pinggangnya yang diurai, yang terselampir ususnya ini diselipkan di kerisnya ini. Diangkat gini, seret gini. Dia tidak ingat bahwasanya di sini tadi terselip, selain terselip keris itu terselip ususnya disampirkan di sini. Nah, karena saking tajamnya keris itu waktu diangkat gini, seret gini, itu memotong ususnya sendiri. Nah, karena saking sakitnya dia hanya berdiam diri kayak gini. Karena sakitnya cuma berdiam diri kayak gini, dia tidak mati, cuma berdiam diri. Nah, kesempatan yang emas itulah dimanfaatkan oleh Danang Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Dia langsung diinstruksi oleh ayahnya Ki Ageng Pemanahan bahwasanya kamu harus segera mencucup ubun-ubun Arya Penangsang, karena dia kalau tidak dicucup ubun-ubunnya tidak mati karena saking saktinya. Dia langsung bergegas bangun, Danang Sutawijaya mencucup ubun-ubun daripada Arya Penangsang. Matilah seketika Arya Penangsang, seorang kesatria yang sangat sakti mandraguna, murid kesayangan Sunan Kudus, ya, anak Raden Kikin, cucu Raden Patah yang selalu ingin merebut kekuasaan Demak Bintoro karena dia dendam ayahnya telah dibunuh oleh Sunan Prawoto, anak Sunan Trenggono. Mati di saat itu juga, seseorang yang selalu termakan tuahnya sendiri. Padahal Arya Penangsang ini merupakan seseorang yang sangat sakti mandraguna. Berakhirlah sudah pertempuran antara Jipang Panolan dan Pajang. Disitulah pemenangnya adalah Danang Sutawijaya, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Disitulah mereka dihadiahi oleh Tanah Pati diberikan kepada Ki Ageng Panjawi, dan hutan Mentawai diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya. Kelak suatu saat hutan Mentawai ini jadi Mataram Islam, cikal bakal daripada Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Arya Penangsang ini sampai sekarang masih jadi sosok idola daripada masyarakat Blora dan Cepu itu sendiri, ya, karena Blora dan Cepu ini merupakan Jipang Panolan. Rakyat Blora dan rakyat Cepu ini sangat bangga terhadap Arya Penangsang karena merupakan kesatria yang sakti mandraguna. Bahkan pernikahan di adat Jawa, dalam busananya itu, dalam keris itu selalu ada melati yang dironce, ya. Itu mewujudkan bahwa melatinya itu tadi merupakan sampiran daripada usus Arya Penangsang saat perang melawan Danang Sutawijaya. Itu merupakan lambang kegagahan Arya Penangsang, bahwasanya ini loh, ususku saja sudah saya sampaikan di sini, saya masih tetap tegak berdiri untuk melawan kamu Danang Sutawijaya. Itu merupakan simbol kegagahan. Nah, itu diwujudkan dalam adat busana pernikahan Jawa. Jadi pasti ada keris tersampir di sini, pasti ada ronce. Selain kembangan, pasti ada melati yang dirunce tadi. Itu mewujudkan gagahan Arya Penangsang. Besok kita ngonten apa lagi? Ada cerita yang menarik apa yang perlu kita bahas? Komen di bawah, jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.